Ya, assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Katika. Di sini kakak akan belajar tentang drama di bahasa Indonesia untuk materi kelas 8. Nah, kalian pasti tahu kan ya apa itu drama? Nah, kalian pasti sering banget nonton drama, ya kan? Contohnya drama Korea, ya nggak? Nah, pasti kalian sering nonton drama. Nah, jadi hari ini kita mau membahas materi tentang drama. Oke, slide-nya. Nah, jadi yang mau kita bahas kali ini adalah identifikasi ciri, unsur, isi, struktur, dan bahasa di drama. Ya, yang pertama pengertiannya. Ada yang tahu nggak apa itu drama? Ya, slide selanjutnya. Nah, jadi drama atau teks drama itu merupakan suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui acting. Iya, jadi kita tonton di TV atau di film, nah itu dia bisa kita sebut sebagai teks drama. Nah, tapi drama itu nanti kalau dia punya ciri-ciri. Nah, ada yang tahu nggak ciri-ciri dari drama apa aja? Nah, ciri-ciri dari drama ini nanti yang pertama dia itu bersifat cerita. Nah, jadi drama itu nanti yang pertama sifatnya itu adalah cerita. Nah, terus yang kedua, apalagi ciri-cirinya? Ciri-ciri dari drama nanti dia ada yang namanya dialog. Nah, kayak kita nih, misalnya sekarang lagi berdialog. Nah, terus yang ketiga, ciri yang paling utama dari drama itu adalah dipentaskan. Jadi, nanti apa sih Kak bedanya drama sama cerpen? Nah, kalau drama itu dia tidak dipentaskan. Tapi kalau drama itu dia nanti dipentaskan, ya. Nah, ini dia ciri-cirinya dari drama. Selanjutnya. Nah, selain ciri-ciri utama drama, nanti kita ada yang namanya struktur dari drama. Nah, struktur drama itu ada dua. Ada yang namanya dialog dan ada yang namanya prolog. Nah, yang pertama tuh struktur utama dari drama itu ada yang namanya prolog. Jadi, prolog itu apa? Sama kayak misalnya kalau kita baca suatu cerita, pasti di depannya ada kalimat pengantarnya. Nah, kalimat pengantar itulah di drama disebut sebagai prolog. Prolog ini nanti isinya dia adalah menggambarkan latar atau setting dan tokoh di dalam drama tersebut. Nah, biasanya prolog ini tidak dipentaskan, tapi dia akan dibacakan oleh narator dalam drama. Nah, yang kedua, strukturnya itu ada yang namanya dialog. Nah, pasti kalian udah tahu kan ya yang namanya dialog. Dialog itu adalah percakapan antar tokoh. Nah, kakak tambahkan satu lagi ya. Nah, strukturnya nanti dalam drama biasanya akan menambahkan yang namanya epilog. Jadi yang pertama tadi ada prolog pembukanya, yang kedua ada dialog, percakapan antar tokohnya, dan yang ketiga ada epilog. Epilog itu isinya apa? Nah, kalau tadi prolog pembuka, berarti epilog itu dia nanti isinya adalah penutup dalam drama. Ya, selanjutnya. Nah, kalau tadi struktur sudah, ciri-cirinya sudah. Nah, sekarang kita akan bahas unsur-unsur dalam drama. Unsur-unsur dalam drama ini nanti sama seperti unsur-unsur dalam cerpen. Cuma seperti ciri-cirinya tadi, kita menambahkan satu unsur yang berbeda, yaitu adanya dialog. Nah, jadi unsur-unsur dalam drama bisa adik-adik lihat di slide-nya. Yang pertama ada tema, yang kedua ada dialog, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada latar, yang kelima ada alur, dan yang keenam ada bahasa. Jadi, unsur-unsur dari drama ada 6. Ya, kakak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada yang namanya tema. Nah, tema itu di dalam drama nanti sama seperti tema di dalam cerpen. Nah, kalau misalnya nih contoh, kakak punya cerita tentang Malin Kundang. Tahu kan ya cerita Malin Kundang? Nah, menurut kalian itu intinya ngomongin apa sih? Wah, benar. Intinya itu bercerita tentang anak yang durhaka. Nah, itulah yang disebut sebagai tema. Jadi, coba kalian simpulkan, apa sih yang namanya tema? Ya, tema itu dia adalah ide atau intisari dari sebuah
cerita dari sebuah drama. Nah, itu dia adalah tema. Nah, yang kedua, nanti setelah tema ada yang namanya dialog. Nah, di dialog ini nanti dia sama seperti yang tadi kakak jelaskan. Jadi di dialog itu dia adalah percakapan antar tokohnya. Ya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya penokohan. Nah, jadi penokohan itu apa, Kak? Penokohan itu dia adalah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam drama. Nah, jadi penokohan itu nanti bisa dilihat dari dialog di dalam drama tersebut. Nah, biasanya tokoh itu nanti digolongkan menjadi 3. Pasti kalian udah tahu kan ya, ada 3 jenis tokoh. Ada apa aja? Contoh nih, bawang putih, bawang merah. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, iya benar. Jadi, ketiga jenis tokoh itu ada yang antagonis, ada yang protagonis, dan ada yang campuran. Yang baik yang mana? Iya benar, protagonis. Kalau yang jahat? Iya, antagonis, benar. Kalau yang campuran sebagai apa, Kak? Nah, yang campuran itu nanti dia namanya adalah peran pembantu di dalam drama. Jadi dia hanya membantu agar ceritanya itu menarik gitu. Contoh nih, Kak, kalau misalnya cerita ada Malin Kundang. Nah, kira-kira siapa nih protagonisnya? Ayo siapa? Iya benar, protagonisnya itu adalah ibunya. Kalau antagonisnya siapa antagonisnya? Iya, yang jahatnya itu adalah si Malin Kundang. Nah, tritagonisnya siapa? Oh iya, tritagonisnya bisa istrinya bisa. Nah, itu ya. Nah, jadi tokoh utama itu tidak selalu yang baik, bisa juga yang jahat, yang antagonis gitu ya. Nah, yang ketiga itu nanti ada yang namanya latar. Latar ini akan digambarkan tadi di bagian struktur pertama dari drama. Masih ingat? Iya. Latar akan digambarkan di dalam prolog. Nah, jadi latar itu nanti menggambarkan 3 hal di dalam drama yang harus ada. Apa aja tuh, Kak? Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Kalau latar tempat dan latar waktu itu biasanya dituliskan langsung sama si penulis naskahnya. Tapi kalau latar suasana itu akan digambarkan melalui dialog-dialog yang disampaikan. Nah, itu dia latar. Selanjutnya ada apa lagi? Nanti selanjutnya ada yang namanya alur. Iya, alur itu adalah sama seperti di cerita. Alur dalam drama itu adalah rangkaian jalan cerita. Masih ingat ada berapa jenis-jenis alur? Iya, jenis-jenis alur nanti ada 3. Ada apa aja? Alur maju, alur mundur, alur maju mundur, cantik enggak ya? Alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau yang sering kita sebut sebagai campuran. Nah, itu dia alurnya. Tapi biasanya kalau di drama dia akan menggunakan alur maju atau alur mundur. Iya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas bahasa dalam drama. Kak, apakah bahasa dalam drama harus menggunakan bahasa yang baku? Ya, bahasa dalam drama itu bisa menggunakan bahasa yang baku atau bisa dicampur dengan menggunakan bahasa yang santai. Asal penulisan bahasanya itu harus tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, setelah ini kita akan bahas kaidah kebahasaan dalam drama. Ya, selanjutnya. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat di slide, jadi kaidah kebahasaan dalam drama itu ada banyak. Iya, ada dialog, ada kata ganti orang, ada kata tidak baku, ada kalimat seru, ada konjungsi temporal, atau ada kata kerja, dan ada kata sifat. Nah, dari ketujuh ini pasti sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, jadi di sini akan kakak bahas satu persatu, tapi secara singkat ya, karena sebelumnya sudah kita bahas. Nah, yang pertama itu ada dialog tadi. Di dalam dialog itu berarti ada percakapan antar tokoh. Biasanya penulisan kalimat dialog dengan kalimat yang tidak dalam dialog itu harus dibedakan. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kakak kasih contoh untuk penulisan dialog. Nah, penulisan dialog itu nanti cirinya harus menggunakan tanda petik 2. Nah, misalnya nih, ada Budi. Budi di sini dia sebagai tokoh dalam drama. Terus, misalnya Budinya mau ngomong nih, "Hai, apa kabar?" Nah,
penulisan dalam dialog nanti cirinya tadi harus ada tanda petik 2. Jadi, tanda petik 2-nya di sini. Nah, itu dia penulisannya. Nah, biasanya di dalam penulisan dialog itu selain ada namanya, ada tanda titik 2, dan ada kata-kata yang akan diucapkan, biasanya dia juga mencantumkan nanti petunjuk perilakunya. Misalnya, menemui Andi. Nah, berarti yang kita bacakan di dalam drama itu cukup yang ada di tanda petik 2-nya saja. Sedangkan yang di dalam kurung itu dia adalah petunjuk laku yang harus kita lakukan dalam memerankan tokoh Budi. Ya, itu dia yang ada di dalam dialog. Nah, yang kedua, setelah nanti dialog, ada yang namanya kata ganti. Nah, kata ganti orang. Adik-adik masih ingat kata ganti orang ada berapa? Iya, benar. Kata ganti orang itu nanti ada 3. Ada apa aja? Ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga. Nah, selain itu nanti kata ganti orang ini akan dibagi menjadi 2. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Masih ingat nggak? Kata ganti orang pertama tunggal berarti kalau yang tunggal itu mengacu ke satu orang. Kalau orang pertama berarti yang ada diri kita sendiri. Maka kata ganti orang pertama tunggal itu ada apa aja? Iya, benar. Ada aku, apalagi ada saya. Nah, itu dia merujuk ke diri kita sendiri. Sedangkan yang jamaknya, kalau jamak berarti itu kumpulan orang yang banyak. Tapi tetap ada tokoh aku dan tokoh saya. Contohnya apa? Misalnya ada kata kami atau ada kata kita. Iya. Nah, untuk kata ganti orang kedua tunggal. Tadi ingat kalau tunggal berarti berapa orang? Iya, 1. Orang kedua. Berarti kalau orang kedua dia adalah lawan bicaranya aku. Berarti kalau misalnya kita lagi bicara, di depan kita itu siapa? Iya, kamu, apalagi. Benar, Anda, kau. Itu dia kata ganti orang kedua tunggal. Sedangkan jamaknya berarti yang ada si kamu, ada Anda, tapi berkumpul ramian. Ada apa? Iya, kalian, benar. Untuk kata ganti orang ketiga juga sama. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Berarti kalau orang ketiga tunggal, dia hanya 1 orang, yaitu yang biasanya akan dibicarakan sama aku dan kamu. Siapa? Iya, benar, dia. Nah, sedangkan jamaknya itu yang banyak orang, tapi dia yang ada kata dianya. Berarti apa? Iya, mereka. Jadi kita rangkum ya. Kata ganti itu nanti ada 3. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ada yang tunggal berarti mengacu ke 1 orang, dan ada yang jamak. Iya, benar. Coba sekarang kakak tanya. Kata ganti orang kedua tunggal siapa? Iya. Siapa? Iya, aku, kamu. Siapa lagi? Dia. Benar. Kalau yang orang ketiga jamaknya? Iya, benar, mereka. Sip. Nah, berarti itu sudah paham ya. Nah, yang selanjutnya itu ada penggunaan kata tidak baku. Nah, adik-adik pasti sudah sering nih belajar tentang kata baku dan tidak baku. Biasanya kata baku dan tidak baku itu boleh digunakan untuk dalam drama, asal tadi penulisannya harus sesuai dengan kaidahnya. Kalau kita mau menulis kata yang tidak baku, itu harus diberi huruf miring. Iya, di dalam drama itu juga harus diberi huruf miring. Contohnya, misalnya kakak mau buat nih dialog menggunakan kata yang tidak baku. Andi. Lah, baik. Kamu gimana? Nah, misalnya si Andinya lagi ngomong nih, lah baik, kamu gimana? Nah, di sini ada kata-kata yang tidak baku. Maka kata-kata yang tidak baku itu coba yang mana? Iya, lah sama gimana, benar. Nah, berarti karena dia menggunakan kata yang tidak baku, jadi harus dikasih huruf miring. Opsinya 2, boleh pakai huruf miring atau boleh pakai garis bawah. Iya, jadi ini di huruf miringkan atau di garis bawah. Itu untuk menggunakan kata yang tidak baku. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau nanya nih, coba pengetahuan kalian tentang kata baku dan tidak baku. Ayo, kalau misalnya ada kata apotik atau apotek yang baku,
Ya, waktunya 3 detik ya. 1, 2, 3. Yang mana? Iya, apotek. Lagi, kalau misalnya ada kata napas atau nafas yang baku. 1, 2, 3. Nafas. Bukan. Yang baku adalah napas. Iya, pakai P. Jadi sekarang ngomongnya jangan bernafas, tapi bernapas gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu kebahasaannya ada yang menggunakan kata seru. Jadi ingat, kalau kata seru maka dia harus menggunakan tanda seru. Iya, nah kalau yang ini kata seru bukan ya? Bukan, ini tadi kata apa? Karena dia di belakangnya pakai tanda tanya, berarti dia namanya adalah kata tanya. Iya, benar. Terus yang selanjutnya itu menggunakan kata konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Nah, masih ingat nggak apa itu konjungsi temporal? Konjungsi itu apa konjungsi? Iya, konjungsi itu adalah kata hubung. Sedangkan kalau temporal berarti tempo, berkaitan dengan waktu. Berarti kalau misalnya di drama itu dia banyak menggunakan konjungsi temporal. Berarti dia adalah kata hubung yang menggunakan waktu. Nah, contohnya apa kata hubung yang menggunakan waktu? Misalnya ada kata ketika, itu dia menggunakan waktu. Atau misalnya ada kata kemudian, itu dia juga menggunakan waktu. Atau misalnya ada kata saat, nah itu dia juga menggunakan waktu. Nah, itu dia adalah contoh-contoh dari yang namanya konjungsi temporal. Nah, ya kita lanjut ya. Yang kebahasaan selanjutnya itu ada kata kerja dan ada kata sifat. Nah, ingat aja gini, kalau kata kerja berarti dia adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan. Tapi kalau kata sifat itu berarti kata yang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat. Nah, contoh nih, kalau misalnya kakak punya kata makan, kira-kira kalau makan itu perbuatan bukan? Iya, kalau perbuatan berarti makan itu adalah kata kerja. Contoh nih, misalnya kakak punya kata pandai. Kalau pandai itu perbuatan bukan? Bukan, berarti pandai itu adalah sifat, maka dia termasuk ke dalam kata sifat. Atau mudahnya untuk membedakan mana kata kerja, mana kata sifat, nih kakak buatkan. Kalau kata kerja, yang sebelahnya ini kata sifat. Ya, kelihatan nggak? Miring ya tulisannya, apa ya? Nah, jadi kalau kata kerja sama kata sifat bedanya gimana tadi? Kalau kata kerja ini dia nanti bermaknanya adalah perbuatan. Nah, sedangkan kalau kata sifat nanti dia bisa bermakna sifat. Terus apa lagi? Kalau kata kerja nanti dia bisa dengan kata tidak. Nah, jadi kalau bisa disandingkan dengan kata tidak, berarti dia bisa kata kerja. Nah, tapi kalau kata sifat, nanti dia bisa disandingkannya dengan kata paling atau kata sangat. Nah, jadi kalau bisa pakai paling atau pakai sangat, berarti dia kata sifat. Contoh nih, kalau misalnya kakak punya kata tadi, ada makan. Nah, bisa nggak kita pakaikan tidak makan? Nah, bisa ya, tapi kalau sifat misalnya paling makan, bisa nggak? Enggak, berarti makan itu dia kata kerja, bukan kata sifat. Contoh lain, kalau misalnya kakak punya kata baik. Kalau baik masuknya kemana? Tidak baik atau paling baik? Kak, bisa dua-duanya. Nah, jadi bedanya gimana? Jadi, kalau kata kerja tadi bisa pakai kata tidak, tapi tidak bisa pakai kata paling dan sangat. Sedangkan kalau kata sifat itu bisa pakai kata tidak, tapi bisa juga pakai kata paling dan sangat. Berarti kalau misalnya nih kata baik, tidak baik kan bisa ya, tapi paling baik bisa nggak? Bisa, berarti baik itu nanti masuknya ke dalam kata sifat. Nah, itu membedakannya antara kata sifat dan kata kerja.
jadi tambahannya kalau yang ini nanti dia bisa pakai kata tidak, bisa kata pakai paling, bisa juga pakai kata sangat. Kalau yang ini cuma bisanya pakai kata tidak gitu ya. Contoh sekali lagi, kalau misalnya kakak punya kata lari, kira-kira lari masuknya kemana? Tidak lari bisa nggak? Bisa, tidak lari. Kalau paling lari bisa? Tidak, berarti lari itu dia adalah kata kerja, bukan kata sifat. Iya, jadi nanti kalau di soal diingat, kata kerja itu nanti nama lainnya adalah verba. Jadi kalau misalnya di soal ada kata verba, berarti yang kalian cari adalah kata kerja. Tapi kalau misalnya ada soalnya nanti adjektiva, berarti yang kalian cari adalah kata sifat. Ya. Ya, sekarang, tadi kakak sudah menjelaskan tentang apa itu drama, apa itu strukturnya, cirinya, kebahasaannya. Nah, sekarang ini waktunya kalian untuk mengerjakan TF yang sudah diberikan. Ya, silakan dikerjakan dulu TF-nya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Waktunya seperti biasa ya, kalau bisa itu dikerjakan dengan teliti. Jadi dibaca dulu teks dramanya biar kalian paham. Oke, ya sekarang kita bahas teks TF-nya ya. Nah, coba nih kalian lihat kan, wah dramanya panjang banget Kak, males baca. Nah, itu pasti masalahnya kalau misalnya belajar bahasa Indonesia. Jadi satu, kalau misalnya kalian belajar bahasa Indonesia itu jangan pernah malas untuk membaca. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu kuncinya mau membaca. Kalau kalian mau baca, pasti nanti jawabannya benar. Nah, kita bahas soal nomor 1. Nah, nomor 1 soalnya apa? Dialog yang tepat diucapkan Lukman. Coba dibaca. Mana nih dialog yang titik-titik si Lukman? Itu ada di bagian ketiga saat si Satria dan Lukman terdiam ketakutan. Nah, caranya gimana nih Kak menjawabnya? Nah, jadi cara menjawabnya tinggal kalian baca dialog yang sebelumnya, terus kalian kaitkan mana kira-kira dialog yang cocok untuk mengisi bagian titik-titik di bagiannya Lukman. Coba kita baca dulu ya dialognya ya di bagian ketiga. Satria, maafkan aku Yan, aku nggak tahu itu. Maaf, kamu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Nah, kira-kira Lukman bilang apa ya? Kalau misalnya Yaninya bilang, aku udah maafin kamu kok Satria. Berarti kalau aku udah maafin kamu kok Satria, berarti sebelumnya harus ada kata-kata yang meminta maaf. Benar, berarti jawabannya yang mana kira-kira? Iya, benar, jawabannya adalah yang domba. Maafin aku juga ya Yan. Tadi cluenya, kenapa Kak kok jawabannya yang domba? Karena cluenya itu di kata-katanya Yani ada kata maafin, meminta maaf. Maka jawabannya yang tepat harus juga mengandung kata tersebut. Maka jawabannya adalah ya D. Oke, coba sekarang soal kedua masih di teks yang sama ya. Suasana setelah terjadi ledakan petasan. Suasana. Jadi suasana ini tadi masuk ke dalam unsur latar. Nah, suasananya kira-kira kalau saat kalian main petasan, terus petasannya meledak, itu gimana? Iya, apakah menegangkan? Apakah penuh canda, berarti ketawa-tawa? Apakah menyedihkan atau mengerikan? Nah, kira-kira bedanya yang paling nggak mungkin jawabannya yang mana? Iya, yang paling nggak mungkin tuh yang B ya, karena kalau main petasan tuh nggak boleh sambil bercanda. Nah, terus menyedihkan. Nah, kira-kira yang paling mungkin tuh yang mana? Antara A atau B. Iya, menegangkan sama mengerikan. Nah, ayo yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang menegangkan. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nomor 3. Nada bicara yang tepat untuk tokoh Satria sebelum mengetahui keadaan Yani. Nah, nada bicara berarti nada bicaranya itu bisa marah-marah, bisa setengah menangis,
bisa masa bodoh, bisa perhatian. Coba kita baca ya. Tokoh Satria sebelum mengetahui keadaannya si Yani. Nah, yang mana nih? Tuh ada di bagian kedua. Kakak bacakan dramanya ya. Saat Yani dan Lina di pelataran masjid terdengar suara ledakan. Dor! Ah, Lina! Tenang-tenang Yan, itu cuma petasan. Ah, kena deh. Kalian ini mainan petasan di masjid. Masjid buat sholat, bukan tempat main petasan. Gak pantas tahu. Orang di sini mau sholat, bukan mau main seperti kalian. Gak usah lebay deh, Lin. Petasan doang. Gimana nanti kalau bom atom? Nah, itu dia tuh dialognya si Satria. Gak usah lebay deh, Lin. Petasan doang, gimana nanti kalau bom atom? Nah, kira-kira nada bicaranya Satria apa? Iya benar, nada bicaranya adalah masa bodoh. Jadi dia nggak peduli, padahal si Linanya udah kesakitan. Iya, jadi jawabannya adalah yang C. Iya benar. Soal untuk selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, setting. Setting itu tadi sama seperti apa? Iya, setting itu sama seperti latar. Jadi, kalau latar yang digambarkan bisa latar waktunya, bisa latar tempatnya, tergantung di soalnya maunya apa. Kira-kira kalau kita lihat dari opsinya, itu latarnya apa? Iya, latar tempat yang dipentaskan. Nah, kira-kira latar tempatnya itu sesuainya di mana? Kak, gimana cara carinya? Nah, cara carinya bisa kalian lihat dari dialog-dialognya. Nah, di situ kan kita temukan tuh di bagian pertama, si Yani per tingkah lakunya memeluk mukena. Kira-kira kalau pakai mukena di mana? Iya. Terus misalnya tuh ada di kata-katanya Yani juga. Terus dia bilang tarawih. Nah, berarti kalau dia lagi sholat tarawih kira-kira di mana? Iya, di masjid. Nah, berarti mana sih latar yang tepat untuk menggambarkan kalau mereka sedang berada di masjid? Yang A, motor dan mobil berjejer. Mungkinkah itu ada di masjid? Mungkin Kak, parkiran. Tapi kan nggak mungkin ya tarawih di parkiran. Iya, bukan. Yang B, sajadah berjejer dan mimbar. Bisa? Iya, benar. Karena itu yang menggambarkan ada latarnya di masjid, benar. Kalau yang C, tanaman dan lampu taman, itu berarti di taman, bukan ya? Kalau yang D, tikar terbentang dan sebuah meja, nah itu juga bukan di masjid. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Iya, benar. Soal selanjutnya, itu soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 masih di teks yang sama. Yang ditanyakan adalah pesan. Jadi, pesan itu nanti sama seperti amanat di dalam cerita. Jadi, taunya gimana? Taunya itu dengan kalian membaca isi dari dramanya. Bisa melalui dialog antar tokohnya. Nah, jadi kan itu pesannya. Ceritanya dulu deh, kita rangkum ya. Ceritanya tadi tentang apa? Iya, ada siapa tadi cowoknya? Ada si Lukman sama si Satria yang sedang main petasan di masjid. Nah, terus akhirnya si Yaninya kena. Nah, karena si Yaninya kena petasan, akhirnya si Satria sama si Lukmannya minta maaf. Nah, kira-kira pesan yang sesuai dengan apa yang kita rangkum tadi dari drama tersebut yang mana? Kalau yang A, bermain petasan di masjid sangatlah tidak pantas. Nah, benar nggak tuh? Boleh nggak sih main petasan di masjid? Iya, jangan ya. Kenapa? Karena semua itu boleh dilakukan asal di tempat dan waktu yang tepat. Kalau misalnya main petasannya di masjid, berarti nanti mengganggu orang yang hendak beribadah. Nah, berarti itu nggak boleh. Maka pesannya jawabannya yang A. Kenapa Kak? Kok bukan yang B? Jangan lekas marah pada sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Padahal udah bener ya, kalau si Linanya kena, berarti bukan. Kalau yang C, orang tua perlu mendidik anaknya agar taat beribadah. Enggak juga. Kalau yang D, kita harus bersikap jujur dan saling memaafkan. Nah, saling memaafkannya bisa, tapi jujurnya enggak ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Iya, benar. Nah, soal selanjutnya ini dramanya udah beda nih. Ada sekarang tokoh dramanya ada si Hermansyah dan Hani. Kalian udah baca belum dramanya? Iya. Jadi dramanya itu ceritanya kira-kira tentang apa? Jadi ada si Hermansyah yang mau mengajak Mbak Hani untuk ikut rapat. Tapi Mbak Haninya nggak mau. Kenapa Mbak Haninya nggak mau? Karena kata Mbak Hani,
toh setiap usulanku juga selalu diabaikan. Nah, berarti Mbak Haninya nggak mau ikut rapat karena dia merasa apa yang dia usulkan itu selalu diabaikan. Makanya dia nggak mau. Nah, akhirnya si Hermansyahnya ngapain? Hermansyahnya minta maaf. Nah, kira-kira tanggapan. Jadi, kalau misalnya ada soal tentang tanggapan di dalam drama, itu jawabannya bisa dua. Bisa kritik kita atau bisa berupa komentar kita terhadap drama tersebut. Nah, kira-kira yang mana yang paling tepat? Kalau yang A, sikap Hermansyah kasar kepada Hani. Apakah Hermansyahnya kasar? Coba kita baca tuh, si Hermansyahnya malah bilang dia minta maaf. Berarti kalau dia minta maaf kira-kira kasar nggak? Iya, enggak ya. Yang B, Hermansyah tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, apakah di situ Hermansyahnya memaksakan kehendaknya? Iya, enggak ya. Yang C, Pak Helmi seharusnya berbicara empat mata dengan Hani. Apakah di situ ada tokoh Pak Helmi? Tidak, berarti itu tidak bisa kita ambil sebagai tanggapannya. Nah, maka jawabannya yang D. Hani sebaiknya tidak menolak ajakan rapat kerja. Kenapa? Karena rapat itu kalau di pekerjaan biasanya dia merupakan hal yang penting. Jadi harus diikuti semua anggotanya. Nah, maka tanggapan yang sesuai dengan drama tersebut adalah yang D. Iya, benar. Nah, soal selanjutnya ini juga dramanya beda. Nah, di sini ada dramanya, ada prolognya nih. Prolognya itu tadi, masih ingat prolog isinya apa? Iya, prolog itu nanti isinya adalah latar dan tokoh. Jadi dikenalkan dulu latarnya di mana dan tokohnya di mana. Mana sih bagian prolognya? Iya, ada di atas ya, yang biasanya akan dibacakan sama naratornya. Nah, jadi di sebuah rumah makan Padang tidak sederhana di daerah Ragunan. Nah, itu dia prolognya. Jadi latarnya ada di sebuah rumah makan Padang. Di situ tokohnya ada Hendri, ada Daus, dan ada Arman. Nah, sekarang untuk menjawab soal nomor 7 sama seperti soal nomor 6 tadi, tanggapan. Maka kita harus cari tahu dulu inti dramanya itu membicarakan tentang apa. Nah, intinya membicarakan tentang apa tuh? Itu ada si Hendri yang sedang berdebat, jam berapa ya sekarang? Nah, terus berdebatlah mereka tentang kata-kata jam atau kata-kata pukul. Nah, coba kalau misalnya kata-katanya nih. Tadi kan kita belajar kata baku dan tidak baku. Yang baku untuk menunjukkan waktu sekarang itu jam atau pukul? Iya, kalau pukul diginiin, enggak ya. Nah, jadi kalau untuk waktu sekarang itu pakainya adalah pukul. Jadi ingat nanti kalau misalnya dikeluar di soal itu harusnya pukul berapa sekarang, bukan jam berapa sekarang. Kalau jam itu untuk apa, Kak? Jam itu biasanya untuk menunjukkan jarak waktu. Misalnya dari Jakarta ke Bandung ditempuh 3 jam. Nah, berarti jaraknya itu 3 jam gitu. Nah, berarti kan di situ mereka berdebat tuh tentang mana sih yang benar, jam apa pukul, jam apa pukul. Nah, gitu. Akhirnya si Hendrinya terakhir dia bilang, "Nih, saya pukul kalian satu-satu." Nah, berarti di situ dia kira-kira tanggapan kita terhadap teks drama tersebut yang mana? Nah, pasti kalau ini gampang banget nih, kalian pasti bisa jawab. Coba yang mana? Iya, yang A, benar. Perdebatan 3 orang itu tidak pada tempatnya. Kenapa, Kak? Kok nggak pada tempatnya? Coba tadi latarnya di mana? Iya, sedang di rumah makan Padang. Jadi kalau berdebat itu kita harus melihat tempat juga ya. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, nah sekarang karena TF-nya sudah kita bahas semua dan materinya tadi sudah selesai semua, kira-kira ada yang masih belum paham tentang drama? Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum paham tentang drama, bisa kita lanjutkan di konsultasi ya. Nah, konsultasinya sekarang untuk 2 minggu ini konsultasinya di WhatsApp dulu online. Nah, silakan kalian bisa konsultasi di online ya. Nah, oke, sekarang sampai sini kakak cukupkan dulu pelajaran kita tentang drama. Sebelumnya kakak mau ingatkan tetap jaga kesehatan, tetap makan yang baik, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa, oke apa tuh? Iya, daftar dulu Nurul Fikri 30% ya, bentar lagi ya. Oke, nah jangan lupa kakak tunggu di pendaftaran untuk kalian kelas 9 ya. Ya, sekarang kakak akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.